iya, jangan lupa subscribe. Selamat pagi Mas Agus. Oh, selamat pagi juga. Siap. Oh. Wih. Ngerjakan pohon apa ini Mas? Ini yang di Putri. Ya. Gini Mas, saya dan teman-teman dari Gubuk ini pengen belajar bagaimana cara mengerjakan dan menggarap bonsai secara detail, itu apakah bisa ya? Ya, boleh. Boleh lah ya. Ya. Oke teman-teman, ikuti kami karena kita nanti akan belajar dan mengupas tuntas bagaimana cara membuat bonsai dari bahan sampai jadi. Oke, yuk. Ya, jadi gini Mas, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika ingin membuat bonsai itu apa berarti? Yang harus kita tentukan, kita mencari gerak dasarnya aja dulu gitu. Ya. Sekarang untuk tips dan triknya seperti apa Mas? Ketika kita melihat pohon itu biar bisa langsung tahu, oh ini pohon formal, oh ini pohon informal, itu seperti apa? Langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mencari gerak dasar, reposisi dulu yang tepat. Reposisi dulu yang tepat. Untuk menentukan sudut pandang gerak dasar tersebut gitu. Iya. Terus nanti kita bisa lihat satu-satu ya Mas ya. Boleh, boleh. Caranya sih seperti apa untuk melihat dan mengamati gerak dasar pohon itu sendiri. Iya, boleh. Untuk anting putri sendiri ini masuknya ke basic atau gerak dasar yang mana ini? Ini masuknya ke informal, soalnya dilihat dari perakaran, terus liukan, tetap ininya berada di atas tengah-tengah perakaran. Atau kalau kita tarik benang masih berada di area tengah perakaran gitu. Jadi sebenarnya tegak, meliuk gitu. Oh ya, berarti ini contoh pohon yang informal. Oke. Jadi pertama yang harus dilihat adalah akar dan lekukannya. Ya. Nah, kalau pohonnya masih mentah seperti ini, cara menentukan gerak dasar sama reposisinya seperti apa Mas? Kita lihat dari 8 sisi dulu, 8 sudut. 8 sudut. Mulai dari sini misalkan, keliling aja. Mana yang lebih enak, misalkan kalau agak kurang enak kan bisa dilihat dari samping gitu, dari atas. Kayak gini kan bisa informal, ini informal bisa informal, bisa selanting. Oh, bisa kayak gini. Juga, ya? Robah reposisi jadi selanting. Oh, jadi untuk teknik kedua melihat satu gerak dasar adalah dilihat dari 8 sisi 8 tadi. Sisi, ya. Tetapi dilihat dulu dari gerakan dasarnya gitu, ininya dari awalnya. Jangan terlalu memaksakan. Sekarang kan misalkan informal, mau di semi cascade atau di cascade terlalu berat kan. Itu terlalu memaksakan gitu. Oh, ya. Jadi untuk contoh yang sliding tadi seperti apa Bang? Ini diiringkan seperti ini ya? Paling dimiringkan kayak gini. Nah, sekarang ini jadinya bisa. Ini kan jelas. Oh iya. Ini jadi bisa slanting ya? Bisa jadi miring ya, slanting gitu. Nah, jadi ini contoh yang slanting tadi teman-teman. Oke, kita lanjut ke pohon yang berikutnya. Oke Mas, tadi kita sudah dapat 2 ya, yaitu informal dan slanting. Kalau yang keren ini gerak dasar apa ini Mas? Basic apa ini? Ini termasuk ke semi cascade kayak. Soalnya ini udah melebihi di bibir pot gitu. Ya. Ini contoh yang semi cascade. Cara kita menentukan kalau ini semi cascade cirinya apa? Cirinya ini lihat dari ininya aja, yang paling bawahnya. Jadi sejajar, minimal sejajar aja sama bibir pot. Kalau udah ke bawah itu udah ke cascade maksudnya.
iya. Oke. Mungkin bisa diputar bang, kita lihat secara itu. Iya. Nah, jadi teman-teman ini salah satu contoh karya goresan tangan dari Mas Agustin. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengawat, bagaimana cara mengarahkan cabang. Nah, jadi tetap ikuti video ini terus. Untuk basic gerak dasar berikutnya teman-teman yang keempat itu adalah apa ini Mas? Ini casket. Casket. Iya. Oke. Cirinya di pohon casket adalah Ini udah melebihi batas pot ke bawah gitu. Jadi istilahnya casket itu kan full jatuh gitu. full jatuh ya? Iya, kalau semi casket setengah menggantung gitu. Nah, ini kan full menggantung. Terus ini Mas, perlu jam terbang berapa lama ya untuk teman-teman dan saya mungkin supaya bisa paham oh kalau ada pohon seperti ini masuknya ke basic formal, kalau ini ke informal itu kira-kira gimana? Ya, yang hal pertama memahami kelima gerak dasar tersebut. Pertama Untuk, walaupun misalkan kita dapat satu pohon bisa berubah-ubah menjadi 4 gerak. Oh, berarti satu pohon itu satu pohon bisa menjadi mungkin 4 gerak. bisa dirubah-ubah menjadi 4 gerak dasar gerak, tadi ya? iya. Bisa jadi Tergantung iya. kita melihat gerak dasar awalnya aja gitu. Bisa informal, bisa masuk slanting, casket, semi casket atau casket gitu. Tergantung cara reposisinya aja. Padahal satu pohon itu tadi. Padahal satu ya? pohon, iya. Oh iya. Kemudian masih ada satu lagi Mas yang satu gerak dasar yang belum kita lihat. Kira-kira di sini masih ada nggak Pak? Atau kita bisa jalan-jalan lagi nih? Jalan-jalan boleh. Boleh ya, kita lihat-lihat. Oke, cari yang formal aja yang belum itu ya. Sekarang kita akan cari yang formal, tapi kita tidak di sini, kita akan sambil lihat-lihat yang di sana. Oke. Ini gimana Mas? Kok bisa disebut salah satu contoh pohon yang formal? Kriterianya seperti apa? Ya, ini disebut formal, tegak lurus. Mulai dari bawah perakaran sampai ujung. Sampai ujung mahkota. Lurus, tegak lurus. Ya. Jangan sampai ada meliuk sedikit juga, bukan termasuk formal gitu, masuknya informal gitu. Jadi walaupun ada tukaan sedikit aja, ya, itu maksudnya sudah informal. Kalau formal tegak lurus aja gitu, nggak ada liukan-liukan. Oke. Jadi ini contoh tegak lurus. Iya. Ya, itu tadi Sobat Bonsai Nusantara, pelajaran kita hari ini ya tentang memahami kelima gerak dasar pohon bonsai. So, untuk tips dan triknya apa Mas untuk teman-teman? Yang pertama, jangan takut salah dalam kita belajar. Terus belajar dan terus belajar. Sering-sering komunikasi sama orang-orang yang memahami tentang bonsai. Terus bagi yang memahami bonsai, jangan takut membagikan ilmunya. Tapi kita juga tidak hanya sampai di sini. Kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara mengawat, bagaimana cara mengerjakan akar, bagaimana cara membaca alur. So, pantengin terus channel Gubuk Bonsai dan dukung channel kami dengan cara komen, like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis.